Bismillahirrahmanirrahim. Sama Fli, kayak kita nih yang baru hijrah gitu kan, sering pakai celana yang saya pakai ini Ustaz. Terkadang kebawa sholat Ustaz. Ada lagi yang lebih ketat lagi dari saya, terus yang pakai model-model sekarang apa, jogger Ustaz ya namanya mungkin ya. Gitu. Jogger itu apa? Jogger itu yang ada karetnya yang di sini Ustaz. Oh iya. Iya. Itu gimana sih Ustaz kalau dari pandangan syar'i sendiri gitu? Nah, kebetulan juga Anda pakai celana nih. Iya, Ana lihat tadi gombrong Ustaz. Celana ini besar. Heeh. Di tahun 2000-an awal-awal Anda hijrah juga. Orang menamakannya celana salafi. Nah. Seolah-olah celana ini punya manhaj gitu. Iya Ustaz. Tapi itu nggak bisa dihindari karena memang di zaman itu yang pakai celana besar-besar seperti ini, yang jahitannya dua begini, kalau antum kan cuma satu tuh di tengah. Iya, satu yang Ustaz. Jadi jahitannya dua, agak besar. Memang nggak ada kecuali dari kalangan yang bermana salaf ketika itu. Iya. Ustaz. Waktu awal-awal pakai pun orang tuanya itu sampai tanya, itu celana kok kayak gitu gitu. Karena zaman dahulu kan celana kain yang lurus-lurus gitu kan, atau ada lipatannya di ujung, ya seperti yang antum pakai. Terus Anda bilang, ya ini celana yang setahu saya sunnah. Meskipun sebenarnya bukan juga dibilang celana sunnah. Tapi gini loh, para ulama memang ada khilaf pendapat dalam masalah celana. Iya, Ustaz. Boleh atau tidak. Tapi Anda pribadi lebih memilih pendapat yang Anda dengar dengan telinga Anda sendiri, tidak Anda nukil dari orang, yaitu dari guru Anda, Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, tidak mengapa menggunakan celana sirwal selama tidak ketat. Ini kan tidak ketat nih. Iya, Ustaz. Kadar ketatnya seperti apa? Kadar ketatnya adalah kalau kita berdiri. Kalau Anda berdiri, ini jelas tidak ketat. Ya kan? Kalau celananya ketat bagaimana? Kalau celana ketatnya selama dia tidak menyingkap aurat, artinya misalnya kainnya itu tebal, maka pada hukum asalnya untuk dipakai keseharian seperti antum punya kegiatan, antum jalan ke pasar, bekerja, pada hukum asalnya tidak ada masalah. Dan memang ada khilaf ulama tadi. Nah sekarang yang jadi masalah adalah di dalam sholat. Kalau di dalam sholat dan dia membentuk aurat, misalnya seperti ini, orang pakai celana jin, ya kan? Itu kan membentuk kaki biasanya, membentuk bokong. Nah celana-celana seperti ini, kata Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin, Al-Qaulul Mubin fi Akhlaqil Musallin, ini termasuk yang makruh, yaitu mengurangi pahala. Sekali lagi makruh, tidak membatalkan sholat. Pun kalau dikatakan haram, ada khilaf di antara para ulama, tapi tadi Anda sudah bilang, yang benar adalah boleh selama tidak ketat. Nah kalau ketat, bagaimana? Itu dia jadi masalah. Kalau di dalam sholat, maka dia mengurangi pahala. Ini disebutkan para ulama kita. Kalau dia menerang aurat malah membatalkan sholat. Ya. Dan ada lagi, sebagian orang ada yang pakai celana putih, celana panjang tapi putih, dipakai, gitu. ya, tapi dipakai buat luaran. Oh iya, Ustaz. Gitu. Dipakai buat luaran, atasnya koko, ininya putih. Kalau dia sujud, kadang-kadang kita bisa lihat warna celana dalamnya, bahkan kita bisa lihat di warna pahanya. Maka ini menerawang dan seperti ini membatalkan sholat. Ada lagi kalau di zaman sekarang, ya seperti antum bilang, celana-celana yang gaul gitu kan. Iya. Kan banyak sekarang ini orang gaul. Apalagi di pusat-pusat trendsetter seperti Jakarta, Bandung. Orang menyesuaikan kegaulannya zaman dahulu yang agak ketat, tinggal dipotong saja. Gitu kan? Iya, Ustaz. Jadi celananya tetap ketat. Sama kayak Ana Ustaz. Atau yang bilang tadi ditambah karet, Iya. ya kan? Yang seperti ini memang pada dasarnya kalau dipakai sholat maka lah yang bagi, jangan. Kenapa? Karena minimal mengurangi pahala. Iya. Satu lagi, baju rompi sholat. Nah itu Ustaz, banyak anak-anak apa yang ke kajian itu kayaknya sengaja Ustaz pakai baju itu. Gini, kalau misalnya ada orang kerja di kebun, di sawah,
Kan dia pasti nggak mungkin pakai baju batik, baju hem. Dia pasti pakai baju kaos. Kadang-kadang dia dengar azan. Kalau dia pulang dulu nggak sempat qobliyah, besok terlambat ke masjid. Mungkin dia pakai rompi sholat karena kebutuhan seperti itu. Karena kerjanya di sawah, di ladang berkeringat. Atau ada orang kerja di kantor, di mana di kantor itu disuruh pakai celana, bajunya dimasukkan dalam celana, pakai sabuk. Di mana kalau dia nanti mau sholat, dia butuh rompinya untuk tambahan. Tapi dalamnya kemeja gitu kan. Maka ini nggak masalah. Masalahnya sebagian orang tidak pada kondisi seperti itu. Ada di rumah, baju gamis ada, baju koko ada, tapi dia pakai baju kaos. Dan hanya mencangklongkan rompinya di tangan ke masjid, naik motor, nanti sampai di masjid baru dipakai. Jadi dalamannya oblong, hanya ditambah dengan rompi. Ini seperti orang kurang niat. Sholatnya berniat, tapi mempersembahkan yang terbaik untuk Allah yang memberi nikmat itu yang kurang. Ini menurut pandangan Anda ya. Iya. Coba kalau kita ke kantor, atau kita ke kajian, atau antum lihat ustadz-ustadz, ada nggak ngisi kajian, oblongan, terus pakai rompi sholat? Anak kira kalau ustadz dia sunnah, insya Allah nggak ada. Kenapa? Karena kami melihat itu kurang baik, kurang pantas untuk sebuah occasional yang sangat penting, yang berharga, yang berpahala. Maka pakai rompi sholat hanya pada kondisi-kondisi di mana antum sangat butuh. Adapun di rumah, maka pakailah yang terbaik untuk ke masjid. Iya. Gitu. Ini nasihatannya buat teman-teman, khususnya yang baru ngaji dan mungkin baju-baju gaulnya masih ada. Iya, Ustaz. Jadi nambah ini pengetahuannya, jadi nambah pengetahuan gitu kan. Selama itu seperti itu, Ustaz. Selama ini kan jadi yang apa? Karena mungkin belum ada yang komentari. Kayak apa ya, Ustaz? Iya mungkin Ustaznya pertama itu, kedua kayak apa? Mungkin lagi tren gitu kan. Anak muda kan kayaknya mau ikut tren gitu, Ustaz. Biasanya anak-anak muda gitu, Ustaz. Berarti ada kesimpulan. Celana bila dia lebar, tidak membentuk aurat, tidak membentuk, boleh. Kalau ada yang bilang nggak boleh, karena Syekh Shalih bin Fauzan bilang nggak boleh, salah dia. Dia kurang piknik. Karena anak dulu kajian langsung dengan Syekh Shalih bin Fauzan, ada catatan anak dengan tulisan tangan, anak dengar sendiri dengan telinga anak. Kalau dia ketat, maksud saya membentuk, maka dipakai buat apa? Dipakai buat bekerja, dibuat olahraga, asalkan seperti yang ini tidak terlalu yang ketat gitu ya, agak tetap lebar tapi masih agak kecil, insya Allah tidak mengapa. Kalau dia buat sholat, maka dia mengurangi pahala. Maka bagus kalau celana-celana yang sudah kecil itu dipakai buat dalaman gamis. Tapi kalau atasnya koko, itu hanya dijadikan sebagai celana luaran, mungkin baiknya coba cari celana yang lain atau jahit yang baru. Itu kalau aneh ya. Kalau dia putih menerawang dan dijadikan dalaman, silahkan. Tapi kalau dia jadi luaran dan menerawang serta memperlihatkan aurat, maka bisa membatalkan. Tambahan tadi rompi sholat, bila antum di lapangan, di padang, di kantor yang membutuhkan rompi sholat, tapi pada dasarnya Anda sebenarnya ingin berpakaian yang rapi, pada dasarnya nggak masalah. Tapi kalau hanya di rumah, keluar dari rumah hanya pakai kaos oblong, dalamannya setelah itu ditambahi dengan rompi sholat, maka ini kurang niat sholat, kurang memberikan yang terbaik. Oh iya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang paling baik, yang bentuk yang menutup aurat, yang terbaik bila engkau pergi ke masjid. Maksudnya adalah pakai pakaian yang menutup aurat dan baik ketika hendak sholat. Meskipun tidak di masjid. Siapa tahu kan ada orang sholat di rumah. Terus dia bilang, ini kan sholatnya kalau di masjid yang baik, kalau di rumah oblongan aja lagi gitu. Sebagian orang kan begitu, kalau di rumah seada-adanya kata orang. Nah, harusnya memang ini Ustaznya apa, kalau kita udah clean, udah ngaji sunnah gitu kan, ngaji salaf gitu kan, seperti itu seharusnya Ustaz ya. Iya. Coba contoh ustadz-ustadz yang baik, ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Mereka dalam kajian tentu membiasakan untuk memperhatikan bajunya yang pantas. Iya Ustaz. Jangan ikuti ustadz-ustadz yang gaul. Iya, sebagian pernah lihat Ustaz yang apa, yang gaul-gaul gitu. Ustadz yang gaul memang ya gitu, memberikan contoh yang justru
Gini kata orang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bila guru punya penyimpangan, murid kalau ngikut akan lebih parah. Gitu enggak? Nah, coba kalau guru pakai topi, ustadz pakai topi atau dibalik pakai jaket yang gimana, yang gaul gini nih, terus suruh khutbah celana jin, suruh khutbah, innalhamdulillah, tapi ini topi, tapi ininya gaul, gitu. Ada gitulah. Kenapa, Ustaz? Pasti nggak akan memberikan penampakan yang baik, tidak memberikan qudwah yang hasanah. Gitu. Kalau sudah seperti ini, biasanya murid akan lebih parah lagi. Gitu. Makasih Ustaz. Tadi apa masukannya kan jadi nambah apa pengetahuan kita untuk yang baru-baru hijrah ini Ustaz. Iya. Sekian Ustaz ya.